Lin Tian memandang Hei Suiyu, jika saya mengatakan tidak ada ahli, apakah Anda percaya? Hei Suiyu tidak percaya, tapi juga menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meledakkannya, toh aku tidak percaya. Terserah kamu. Lin Tian tersenyum, tetapi para bandit menatap Hei Suiyu. Seseorang berteriak padanya, menjauhlah dari sini, atau pemimpin benteng kami akan membunuhmu. Tapi Hei Suiyu menunjuk ke Lin Tian, bukan aku yang datang ke sini, ini dia. Anda pergi kepadanya. Orang-orang itu tidak memandang Lin Tian, karena Lin Tian sedikit lemah di mata orang-orang ini, dan bandit-bandit ini, banyak dari mereka terganggu, tetapi juga memiliki beberapa lingkungan yang terintegrasi. Oleh karena itu, orang-orang ini mengkhawatirkan giok Hei Sui, jadi mereka berjaga-jaga satu persatu, dan bahkan mengancam untuk mengatakan, jika kita tidak pergi, pemimpin benteng kita akan datang. Tapi giok salju hitam diabaikan, yang membuat orang cemas, sampai benteng terbang keluar dari 9 peradangan. Ren-Chang, yang terluka parah, mengikuti Ren Jiuyan dan menunjuk Lin Tiandao dengan pistol berdarah. Saudaraku, ini dia. Ren Jiuyan memandang Lin Tian. Setelah dia berubah pikiran, dia menatap Ren-Chang dengan aneh. Apakah kamu yakin dia menyakitimu? Ya, dia membunuh sang alkemis sekaligus, dan tidak ada yang kembali bersamaku. Ren-Chang mengira itu adalah Lin Tian. Ren Jiuyan tidak percaya, dan giok salju hitam mengolok-olok Ren-Chang. Aku akan memberitahumu, bukan anak laki-laki yang kuat, itu pria di belakangnya. Pria di belakang? Apa maksudmu? Ren-Chang menatap, dan Ren Jiuyan juga menatap wanita ini. Setelah menemukan bahwa pencapaiannya hampir menjadi miliknya, dia sangat berhati-hati dengan batu giok salju hitam ini. Tapi Hei Suiyu berkata sambil tersenyum, menurutmu, apakah ada keadaan pendewaan yang begitu kuat? Pasti tidak ada. Ren. Jiuyan ragu, gadis, maksudmu kamu memiliki orang ketiga? Hei Suiyu tertawa, ya, ada orang ketiga, dan hanya dia yang tahu. Ren Jiuyan sedikit khawatir sekaligus. Bagaimanapun, batu giok salju hitam telah memusingkannya, tetapi sekarang ada orang yang lebih mengerikan. Saat ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan dengarkan omong kosongnya, hanya kita berdua. Tidak ada orang lain. Tapi Hei Suiyu membantah, jangan dengarkan dia berbohong padamu. Lin Tian tidak punya pilihan selain melihat Hei Suiyu. Untuk apa aku berbohong kepada mereka? Giok salju hitam adalah bahwa ada ahli, tetapi juga berbagai analisis. Tetapi Ren Jiuyan memandang kedua orang ini seperti setelah bertindak marah. Cukup. Apakah Anda pikir saya idiot? Apa maksudmu? Tapi Hei Suiyu berkata, pokoknya, sudah kubilang, cobalah, dan pastikan kamu mati dengan menyedihkan. Ren Jiuyan secara alami ingin mencobanya, jadi dia memerintahkan kepada seorang pria botak di lingkungan yang cocok, pergi, ambil nyawa bocah itu. Pria itu melihat bahwa Ren Jiuyan mengacu pada Lin Tianho, dan segera keluar, tetapi dia waspada terhadap batu giok salju hitam. Tapi Hei Suiyu berkata sambil tersenyum, kamu bisa melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Pria itu ragu. Kalian semua tidak ingin melakukannya? Iya. Tetapi orang-orang yang hadir tidak mempercayainya. Bahkan Ren Jiuyan menatap Hei Suiyu untuk mencegahnya bergerak. Kemudian dia berteriak kepada pria botak itu, ayo, aku akan menahannya. Iya. Jika Anda memiliki 9 kata yang meradang, pria botak itu segera bersuka cita, dan kemudian langsung menampar Lin Tian di udara. Telapak tangan itu sangat kuat, belum lagi transformasi alam ilahi. Artinya, dalam serangan master alam kombinasi umum oleh telapak tangan ini, mereka harus dihancurkan. Tetapi di depan mata Lin Tian, sebuah dinding menyala, dan dalam sekejap, itu ditumpuk menjadi 100 lantai. Bahkan Lin Tian tidak memikirkan hasil ini, dan bahkan bergumam, bagaimana teknik dinding surgawi ini bisa menumpuk hingga 100 lantai. Tapi efeknya sangat bagus, terutama tangan ke bawah, dinding masih. Secara khusus, 100 lapisan dinding tumpang tindih, hanya selebar 1 lengan, tetapi dengan 100 lapisan cahaya berkedip, itu terlihat sangat misterius. Pada saat yang sama, para bandit ketakutan dengan pemandangan ini, dan giok salju hitam berkata sambil tersenyum, lihat, jelas ada orang tinggi. Kamu masih tidak percaya. Ren Jiuyan percaya sepenuhnya kali ini. Dia melihat sekeliling dan bahkan menundukkan tangannya dan berkata, Tuan, kami tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan Anda. Bisakah kita menjalani hidup? Ren-Chang juga ketakutan. Dia menatap sekeliling dengan panik. Hei Suiyu tersenyum pahit. Jangan siakan usahamu. Saya tidak dapat menemukannya. Bagaimana dia bisa menjawabmu? Para bandit segera panik dan bahkan berbisik, pria jangkung ini, mengerikan. Ren Jiuyan hanya bisa membeku sampai lampu berkedip, lalu mengeluarkan bola merah di tangannya.
Bola merah menyala segera terlempar keluar. Tiba-tiba tumbuh lebih besar dan menutupi sekitar hutan. Lalu ada lautan api di sekitar hutan. Giok salju hitam menatap bola api dengan aneh setelah tercengang. Apakah ini artefak inferior, bola api? Ren Jiuyan dengan puas berkata, ya, ini adalah senjata ajaib luar angkasa. Setelah terjebak, orang akan ditelan oleh api di dalam sampai berubah menjadi abu. Hei Suyu 5 melihat sekeliling dan berpikir bahwa pria jangkung itu akan keluar. Sementara Ren Jiuyan berkata ke daerah sekitarnya, Tuan, jika Anda membiarkan kami pergi, saya tidak akan membunuhnya, tetapi jika Anda benar-benar ingin melakukannya, maka saya dapat menggunakan bola ruang api untuk menghancurkannya dalam sekejap. Mendengar nada bicara Ren Jiuyan, kita tahu bahwa Ren Jiuyan ingin mengancam pria tinggi dalam kegelapan bersama Lin Tian. Black Snow Jade kemudian tersenyum, bagus, sangat punya sarana. Ren Jiuyan bertanya-tanya siapa giok salju hitam itu dan mengapa Lin Tian terjebak sendirian. Sebaliknya, dia sangat bahagia. Ren Chang di satu sisi bahkan lebih bingung. Saya tidak tahu apa hubungan antara Lin Tian dan giok salju hitam ini. Sebaliknya, di dalam bola, Lin Tian, berdiri di lautan api, tersenyum pada kerumunan di luar manik-manik. Kubilang, kamu mengandalkan bola yang patah ini, kamu ingin mengancam orang? Ren Jiuyan menatapnya dan berkata, wah, ini senjata suci yang lebih rendah. Jangan katakan Anda, itu adalah orang di lingkungan kombinasi yang terjebak di dalamnya. Aku bisa membuatnya terbang dalam sekejap. Lin Tian adalah cara seru yang tidak berdaya, mengapa kamu tidak percaya padaku menjadi sangat galak? Tentu saja, orang tidak mempercayainya, terutama di masa-masa awal pendewaan Lin. Mereka tidak berpikir bahwa tembok itu diubah oleh Lin Tian. Secara khusus, Hei Suyu menertawakan Lin Tian. Wah, sebaiknya kau biarkan pria itu keluar. Lin Tian menghela nafas, sepertinya aku benar-benar perlu menunjukkan kemampuanku. Saat ini, Lin Tian memiliki nyala api di tangannya. Pada awalnya, nyala api berwarna merah, lalu oranye, lalu perlahan berubah warna, dan akhirnya ungu. Pada saat yang sama, nyala api di bola berkurang sedikit. Ren Jiuyan adalah penguasa senjata ajaib. Dia segera menemukan sesuatu yang salah dan menatap, wah, nyala api macam apa kamu, dan mengapa kamu menyerap api di bola api? Ini disebut Raja Api, tetapi kamu tidak mengerti. Itu normal. Lin Tianbian berkata sambil tersenyum. Ren Jiuyan dan yang lainnya benar-benar tidak mengerti, terutama jalan napas Ren Jiuyan. Hentikan, nak. Atau aku akan membiarkanmu mati sekarang. Tidak ada api. Bagaimana kamu bisa membuatku mati? Lin Tianxi tersenyum, dan kemudian api di bola langsung berubah menjadi ketiadaan. Semua orang menarik napas satu persatu. Tapi Hei Suyu bertanya-tanya, apa Raja Api itu? Ren Jiuyan itu tidak mau, masih menatap Lin Tian itu menatap ke arah itu, tidak ada api. Kamu juga akan terjebak di dalamnya, tidak bisa keluar. Kalau begitu kamu salah lagi. Lin Tian tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Salah? Apa yang salah? Ren Jiuyan tidak berpikir dia akan salah. Dia juga berpikir bahwa ini adalah senjata suci dan senjata ajaib. Dengan kultivasinya, ia terjebak dalam lingkungan yang mengubah dewa. Itu lebih dari cukup. Tidak hanya Ren Jiuyan, semua bandit berpikir itu benar. Tetapi Hei Suyu menggoda Lin Tian, wah, jika kamu ingin memanggil seorang ahli, cepatlah. Jangan menunggu. Itu membunuh. Itu menyenangkan. Lin Tian menatap Hei Suyu dan tersenyum, bunuh? Apakah Anda pikir mereka bisa membunuh saya? Lin Tianbian mengatakan bahwa, dengan ayunan satu tangan, manik-manik yang menutupi Lin Tian segera melintas dan berubah menjadi manik-manik api kecil dan muncul di telapak tangan Lin Tian. Semua orang dibutakan, tetapi mereka tidak tahu prinsipnya, dan batu giok salju hitam melihat sekeliling dan mengira itu terkait dengan ahli. Ren Jiuyan ingin mengambil kembali manik-manik itu, jadi dia mengendalikan manik-manik di sana, tetapi manik-manik itu tidak mendengarkan dan masih tergeletak di telapak tangan Lin Tian. Pada saat yang sama, Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan coba-coba, selama aku suka, senjata ajaibmu adalah mainanku. Tidak mungkin. Ren Jiuyan adalah orang pertama yang tidak percaya, sementara Hei Suyu balas menatap Lin Tian. Lin Tian menertawakan Hei Suyu. Apa? Dan mengira seseorang sedang membantu. Saat ini, Hei Suyu secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah, dan Lin Tian Xiao berkata, jangan lihat, aku akan mengendalikan keterampilan sihir apapun. Hei Suyu tidak mempercayainya, dan mengira Lin Tian sedang bercanda. Tetapi Lin Tian melambaikan tangan lain, dan semua senjata ajaib dari banyak orang di sekitarnya jatuh pada Lin Tian. Pedang apa, bahkan pistol panjang rencang ini. Ini membuat takut semua orang.
Mereka menatap Lin Tian seperti monster, dan berteriak satu persatu. Sihirku di luar kendaliku. Orang ini, bagaimana aku bisa mengendalikan senjata ajaibku? Melihat reaksi kerumunan, Hei Suyu terkejut, bisakah dia benar-benar mengendalikan senjata ajaib siapapun? Ketika Lin Tian melihat batu giok salju hitam, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak percaya? Kemudian lihat dua pisau pendekmu. Black Snow Jade kembali ke pikirannya, hanya untuk menemukan bahwa dua belati hilang. Dia berbalik dan melihat mereka mengambang di belakangnya. Ini bisa menakuti giok salju hitam dan bergumam, kendalikan senjata ajaib. Sebelum itu, saat ini, Hei Suyu sepertinya memahami sesuatu, dan Lin Tian membantunya mengingat satu persatu, tali yang kamu gunakan sebelumnya menjebakku dan berada di bawah kendaliku, serta pisau pendekmu untuk menyakitiku. Hei Suyu terkejut, dan kemudian dia pergi untuk mengendalikan pisau pendeknya, tapi itu benar-benar di luar kendali. Giok salju hitam itu buru-buru kembali untuk melihat Lin Tianjing dan berkata, apa kemampuanmu? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Ren Jiwen berkata dengan ngeri, dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Lin memiliki keterampilan yang disebut mengendalikan segala sesuatu. Mereka yang mempelajari kemampuan ini dapat mengontrol senjata sihir orang lain selama mereka cukup kuat. Oh, Anda sepertinya tahu banyak. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Tapi Ren Jiwen tidak bisa memikirkan solusinya. Aku melintasi wilayah yang dijarah, dan kamu dapat mengubah wilayah ilahi. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan semua hal, kamu tidak bisa mengendalikan senjata ajaibku. Orang-orang jelas juga tahu sesuatu tentang hal ini, jadi mereka penasaran dan menatap Lin Tian. Lin Tian tertawa dan berkata, ini bukan hanya tentang kultivasi, tetapi juga tentang jiwa yang kuat, yaitu pengendalian pikiran. Jiwa cukup kuat untuk bekerja sama dengan kultivasi tertentu. Saat ini, Lin Tian memiliki jiwa yang kuat. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa yang kuat ini sepenuhnya, ada lebih dari cukup senjata ajaib untuk orang-orang yang ingin mengontrol penyeberangan wilayah yang dijarah. Tetapi Ren Jiwen tidak percaya, tidak mungkin mengendalikan semua hal, tetapi keterampilan Kaisar Lin, Anda adalah orang luar, bagaimana Anda bisa? Saya berasal dari Tian Shui Men. Sudut mulut Lin Tian jahat untuk tersenyum, dan Ren Jiwen menatap, gerbang Tian Shui, gerbang besar pertama yang dibuat oleh murid Lindi. Iya. Lin Tian dengan bangga mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayai wajah Jiwen. Tidak mungkin. Tian Shui Men ini telah lama ditinggalkan, dan isinya telah dirampok. Bagaimana dia bisa menolak semua hal? Lin Tian mencibir, jarang semua? Tidak ada yang memiliki kemampuan. Ren Jiwen serius, sementara Ren Chang mengingatkannya, kakak, tidak ada ahli untuk membantu dalam kegelapan. Mengapa kita tidak menjatuhkannya secara langsung? Kalau begitu aku akan menjalani interogasi yang bagus. Ini membuat bandit berpikir itu adalah pilihan yang baik. Beberapa orang berkata, bahwa dia, bos, dan paksa dia melepaskan kemampuan ini untuk mengendalikan segalanya. Ya, bos, dengan skill ini, kamu bisa mengendalikan banyak senjata ajaib di masa depan. Ketika Ren Jiwen mendengar ini, dia pikir itu masuk akal, jadi dia memandang Lin Tian dengan senyum ragu-ragu, wah, apakah kamu mendengarku? Aku berani memberitahumu bahwa aku tidak takut padamu. Lin Tian tidak peduli. Melihat penghinaan Lin Tian, Jiwen tersenyum, saya tidak melakukan apa-apa sekarang. Aku hanya ingin menjebakmu. Itu karena aku takut seseorang akan membantumu secara rahasia. Tapi sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, seolah-olah dia tidak takut, sementara giok salju hitam di satu sisi memandang Lin Tian dengan aneh dan bertanya, benarkah tidak ada ahli? Tidak. Lin Tian masih mengatakan itu, tetapi Hei Suyu tidak mengerti, apa yang terjadi dengan tembok itu sekarang? Ini membuat semua orang bertanya-tanya bagaimana dinding dengan 100 lapisan cahaya yang baru saja muncul-muncul. Ren Jiwen, yang awalnya ingin membersihkan Lin Tian, mendengar ini dan ketakutan lagi. Dia juga menatap Lin Tian dengan cermat. Wah, kamu pembohong. Pembohong? Tidak tahu apa yang aku bohongi padamu? Lin Tian tersenyum pahit, dan Ren Jiwen bersenandung, ada ahli, tetapi Anda mengatakan tidak, saya hampir jatuh cinta padanya. Lin Tian tidak bisa membantu bertersenyum, tanpa seorang ahli, apakah kamu tidak takut padaku? Takut padamu? Anda pikir Anda siapa? Ren Jiwen itu akan keriput dan gila. Saya berharap saya bisa melakukannya segera, tetapi saya takut pada ahli itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu akan kutunjukkan. Kemudian orang-orang melihat pemandangan yang mengerikan, yaitu, Ren Jiwen dikelilingi oleh dinding dan terjebak dalam kematian. Pada saat yang sama, Lin Tian tersenyum dan berkata, perhatikan nafas di dinding bumi dengan hati-hati.
Semua orang menatap bau di dinding. Aura di atasnya sama dengan Reiki Lintian. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Yang pertama saya tidak percaya adalah Hei Sueyu. Selain batu giok salju hitam, bahwa Ren yang juga tinggal, karena dia dan batu giok salju hitam semua tahu, tidak ada nafas dua orang di dunia bisa persis sama, bahkan makhluk surgawi tidak bisa juga. Tapi sekarang nafas mantra ini adalah milik Lintian, yang berarti mantra ini harus dilakukan oleh Lintian. Yah, buang-buang waktuku untuk membuktikannya padamu. Lintian menghela nafas. Ren Jiuan kembali sadar dan menyerang dinding untuk pertama kalinya. Pada tahap awal perampokan Fairy, di bawah serangan Ren Jiuan, dinding 100 lantai runtuh lagi. Tapi Lintian tersenyum dan berkata, selama kamu tidak bisa menghancurkannya dalam sekejap, aku bisa membangunnya kembali. Selesai berkata, Lintian lagi tembok baru keluar, bahwa Ren Jiuan benar-benar bodoh. Kamu dapat mengubah alam dewa dengan jelas? Mengapa ada mantra yang begitu kuat? Pertanyaan ini datang ke hati semua orang, dan mereka menatap Lintian dengan ngeri. Lintian menertawakan Ren Jiuan, kuat, tidak ada alasan. Ren Jiuan tidak mau mendengarkannya, tapi dia masih gila menyerang. Lintian menatapnya dan berkata, jangan berjuang, itu tidak berguna. Wah, jika kamu memiliki kemampuan, kamu telah menjebakku. Bahwa 9 ki meradang secara ekstrim, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, mengantuk. Apakah saya mengatakan bahwa saya membuat Anda mengantuk? Ketika Ren Jiuan mendengar ini, dia berkata dengan aneh, mengapa? Anda akan membiarkan saya pergi? Aku tidak bilang biarkan kamu pergi. Kata-kata Lintian membuat semua orang bingung tentang kata-kata bodoh seperti apa yang harus dimainkan. Ren Jiuan itu meninggal dengan tergesa-gesa, apa maksudmu jika kamu tidak menjebakku atau melepaskanku? Sangat sederhana. Anda hancur. Kata-kata Lintian mengejutkan semua orang, tetapi setelah dibius oleh 9 orang yang meradang, mereka tertawa liar. Siakan aku? Apakah Anda hanya bersandar di dinding ini? Apa? Tidak bisakah? Ren Jiuan tertawa dan berkata, wah, aku akui kamu adalah mantra yang kuat. Kamu bisa menjebakku, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Hei Suyu berpikir itu tidak mungkin. Dia menatap Lintian dan berkata, jika Anda tidak mendapat bantuan seorang ahli, Anda tidak dapat membunuhnya. Kalau begitu kamu bisa lihat. Lintian tampak tertawa, lalu Raja Api melintas dan memasuki tembok bumi. Melihat Raja Api baru saja bermain di Lintian, semua orang bertanya-tanya apa yang bisa dilakukannya. Saya melihat bahwa Raja Api bergegas ke Ren Jiuan, dan Ren Jiuan segera mengumpulkan topeng api merah untuk melawan Raja Api, dan berkata dengan bangga, wah, saya juga punya topeng pertahanan. Aku sedang menunggu topengmu. Lintian berkata sambil tersenyum. Orang-orang tidak mengerti maksud Lintian, tetapi batu giok salju hitam ini bahkan lebih bingung. Wah, apa yang kamu lakukan? Lihat. Lintian mengucapkan 3 kata secara khusus, dan kemudian Raja Api mulai berubah warna, dan Ren Jiuan merasa bahwa kekuatan topeng auranya telah menurun dengan cepat, seolah-olah ditelan oleh sesuatu. Ini bisa menakuti Ren Jiuan, roh keluaran gila, tetapi juga mengaum. Kenapa? Semua orang mengerti sepenuhnya, beberapa orang masih tergagap, api ini akan menelan gas roh. Salju hitam Jade juga menatap, tetapi Ren Jiuan di dalamnya sedang terburu-buru. Dia berjuang dengan cepat, tetapi aura batinnya sepertinya banyak ditarik dalam sekejap, dan dia bermaksud meledakkan Yuan Shen. Tapi gulungan perbaikan segel Lintian telah dibuang, dan perbaikan 9 yan itu langsung disegel. Untuk sesaat, Jiuan sudah tua dan tidak memiliki prestasi, seperti manusia. Ren Jiuan panik, tidak, prestasiku. Satu persatu, para bandit takut berlarian dengan cara yang hiruk-pikuk. Namun, mata Lintian berkedip dingin, dan dinding bumi yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara, langsung menjebak mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, mereka menyegel gulungan perbaikan dan berkedip satu persatu. Semua prestasi orang-orang itu diserap. Dalam sekejap, orang Shansai menjadi manusia, bahkan Ren Chang pun sama. Peo itu. Plei sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Lintian tiba-tiba menjadi penatua di mata semua orang, sementara Hei Suyu benar-benar tercengang, dan bergumam, tidak heran aku tidak bisa menangkapnya sepanjang waktu. Saat ini, Hei Suyu akhirnya mengerti betapa mengerikannya Lintian, dan dia ketakutan saat ini. Kepanikan semacam ini berasal dari hatinya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikannya jika dia mau. Lintian tersenyum pada Ren Jiuan dan berkata, selamatkan hidupmu. Nah, tanyakan pada penduduk desa. Setelah itu, Lintian meminta orang-orang ini untuk berbaris untuk pergi ke desa, dan juga memperingatkan bahwa siapapun yang berani lari akan dibunuh terlebih dahulu.
Mereka semua segera berada dalam barisan yang baik, tetapi sebelum pergi, Lin Tian menyerbu benteng dan bahkan meminta semua orang untuk menyerahkan semuanya. Satu persatu, orang-orang ini memandang Lin Tian dan berteriak, "Bandit!" Ren Jiuyan sangat ingin melihat Lin Tian. "Wah, selama kamu tidak membiarkanku mati, aku bisa memberitahumu beberapa rahasia." "Rahasia apa yang bisa kamu miliki?" Lin Tian menertawakan Ren Jiuyan, yang berkata, ada rumah-rumah abadi di seluruh negeri, dan setiap keluarga tersembunyi, bahkan aliansi surga dan zaman kuno, mengirim orang untuk menjelajahi rumah-rumah abadi itu. Lin Tian pernah mendengar tentang ini sebelumnya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, ini bukan rahasia. Ya, itu mungkin bukan rahasia, tapi saya punya volume lama yang mencatat lokasi Xianfu. Jika Anda mengampuni saya dapat mengirimkan volume ini kepada Anda. Bagaimana? Ren Jiuyan ini berkata, menatap Lin Tian dengan ngeri, sementara Lin Tian tersenyum padanya, apakah menurutmu kamu memiliki kondisi negosiasi? Melihat mata Lin Tian, Ren Jiuyan panik, jika kamu tidak memberiku kehidupan, aku tidak akan memberitahumu. Oh. Kemudian cobalah perasaan bahwa hidup tidak seperti kematian. Kemudian orang-orang melihat tubuh Lin Tian bersinar dengan cahaya hitam, dan kemudian cahaya hitam ini menghantam jiwa Ren Jiuyan satu persatu. Ren Jiuyan berteriak dan menjerit, aku bilang, sebelum dia bisa bertahan sebentar. Kemudian Ren Jiuyan menjelaskan tempat buku itu dikumpulkan, dan Lin Tian melihatnya dengan rasa ingin tahu setelah menemukannya dari benteng bandit. Hei Suyu ingin mendekat untuk melihat apa itu, tapi Lin Tian tiba-tiba tersenyum, ini milikku. Giok salju hitam tertegun dan segera menatap Lin Tian yang waspada. Wah, katakan, aku tidak akan takut padamu. Gadis kulit hitam, jika aku akan melakukannya, apakah kamu pikir kamu bisa hidup sampai sekarang? Lin Tian menertawakan giok salju hitam. Meskipun Hei Suyu tidak mau mengakui fakta ini, Lin Tian memang memiliki banyak kesempatan untuk berurusan dengan dirinya sendiri, dan dia bisa menangani dirinya sendiri seperti Ren Jiuyan. Tapi Hei Suyu tidak mengerti, lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Aku hanya ingin menjadi manusia. Lin Tian banyak tertawa, dan para bandit memarahi satu persatu, Fana. Apakah ini manusia? Jika ini Fana, siapa kita? Lebih banyak orang memiliki segala macam penghinaan di hati mereka. Tapi orang-orang ini hanya bisa roar di hati mereka, tetapi mulut mereka berbeda dalam memuji Lin Tian. Lin Tian menatap mereka, berbaris, ikuti aku. Setelah itu, Lin Tian berjalan di depannya, dan tentara, bandit mengikutinya. Adapun Hei Suyu, yang sedang menatap punggung Lin Tian, dia sangat khawatir dan berkata, apakah aku masih bersamanya? Saat ini, tidak ada cara bagi Hei Suyu untuk berurusan dengan Lin Tian, tetapi jika dia tidak dapat menyelesaikan pesanan, dia akan mati. Ini memungkinkan giok salju hitam tak berdaya, lupakan, ikuti dia dulu, mungkin suatu hari nanti bisa bocor. Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Hei Suyu, tetapi dia bertanya-tanya mengapa Hei Suyu tidak takut mati dan mengikutinya sepanjang waktu. Jadi ketika Lin Tian hendak tiba di desa, dia tersenyum pada giok salju hitam dan berkata, sekarang kamu tahu aku kuat. Begitu. Giok salju hitam tidak memiliki jalan napas yang baik. Lin Tian tersenyum lagi dan berkata, apakah kamu berani mengikutiku? Black Snow Jade White One Eye, itu bisa memiliki metode apa? Saya harus melakukan apa yang diperintahkan wanita itu? Apakah kamu lawanku? Hei Suyu harus mengakui, aku bukan lawanmu, tapi jika suatu hari kamu terluka atau melarikan diri, aku bisa mengambil kebocorannya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berseru, pembunuh yang mengerikan, harus dikurangi untuk mengambil kebocoran. Ini membuat Hei Suyu sedikit kesal, jangan berpuas diri. Saya akan punya kesempatan. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara lagi, tetapi Hei Suyu bertanya, mengapa kamu tidak membunuhku? Bunuh kamu, maka tidak ada yang akan menemaniku pergi jalan-jalan. Lin Tian bercanda, tetapi Hei Suyu berpikir bahwa Lin Tian jelas tidak membicarakan alasan ini, jadi dia mengganggu, apakah kamu ingin membicarakannya? Apa? Apakah Anda ingin bertarung? Lin Tian menggoda batu giok salju hitam. Giok salju hitam melayu dalam sekejap, pokoknya, cepat atau lambat aku akan tahu. Baiklah, aku akan memberitahumu saat suasana hatiku sedang baik. Ini membuat Hei Suyu merasa bahwa Lin Tian sedang dalam mood yang buruk, tetapi dia bukanlah lawan Lin Tian. Tapi Hei Suyu hanya bisa mengikutinya dalam diam. Sampai Lin Tian dan yang lainnya kembali ke desa, dan Lin Tian berkata kepada para bandit, mereka semua, berlututlah untukku. Orang-orang itu tidak berani tidak, berlutut satu persatu. Dalam sekejap, seluruh desa penuh dengan bandit yang berlutut. Penduduk desa yang mengintip dalam kegelapan ketakutan oleh pasukan besar. Tetapi ketika mereka tiba-tiba berlutut, semua penduduk desa sibuk.
Kepala desa dan yang lainnya keluar bersama orang-orang, dan kemudian semua penduduk desa berada di pintu masuk desa. Beberapa orang melihat bandit-bandit itu dan mengaum satu persatu, "Ya, bandit-bandit ini. Aku akan membunuh mereka." Para bandit itu memohon belas kasihan, dan Ren Jiuyan bahkan berkata, "Aku ingin membunuhmu. Aku sudah membunuhmu." "Apa? Beraninya kamu berdebat?" Kepala desa marah. Dia mengambil tongkat dan menjatuhkannya. Meskipun tidak ada kultivasi untuk Ren Jiuyan, dia cukup kuat. Tongkatnya jatuh, tapi patah, tapi yang ini baik-baik saja, yang membuat kepala desa berteriak, "Ayo pergi bersama." Pada saat berikutnya, Ren Jiuyan terkena segala macam pukulan. Meskipun dia tidak terluka parah, itu memalukan baginya untuk dikepung dan dipukuli seperti ini. Tapi Lin Tian ada di sini. Dia tidak berani menyerang. Dia hanya bisa dipukuli di sana dan memohon belas kasihan. Tidak peduli apa yang dilakukan penduduk desa, mereka langsung mengeluarkan semua keluhan mereka selama bertahun-tahun. Sampai semua orang lelah, Ren Jiuyan tidak mengalami banyak kesulitan kecuali wajahnya sedikit merah, bengkak dan ungu. Tapi Ren Jiuyan memandang Lin Tian dengan menyedihkan, "Tuan, bisakah Anda mengampuni hidup saya?" "Ku bilang," tanya mereka. Lin Tian menunjuk ke penduduk desa. Bagaimana orang-orang ini bisa menyelamatkan Ren Jiuyan, dan Ren Jiuyan khawatir sampai dia memikirkan sesuatu untuk melihat Lin Tian, "Jika kamu membiarkan kami pergi, kami bersedia melindungi desa ini, kalau tidak kami akan mati, dan akan ada bandit lain, kecuali kamu ada di sini sepanjang waktu." Ini benar-benar membuat banyak penduduk desa tercengang, karena tidak mungkin menghentikan bandit kecuali mereka benar-benar mau melindungi mereka. Tetapi beberapa penduduk desa khawatir, "Siapa yang tahu jika Anda akan menggertak kami setelah Daven pergi?" "Ya, kalian bandit, bagaimana kalian bisa melindungi kami dengan sepenuh hati?" Para bandit menyatakan perlindungan penuh mereka, tetapi tidak ada yang mempercayainya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, mereka yang bersedia melindungi desa ini, datanglah kepadaku." Selesai berkata, Lin Tian berjalan tidak jauh, dan para bandit itu mengerumuni. Tetapi penduduk desa sedikit khawatir. Mereka takut Lin Tian akan membiarkan mereka pergi, dan kemudian mereka akan berbalik dan meminta masalah kepada mereka. Hei Sui menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. "Anak ini, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi?" Saya melihat Lin Tian menunjuk ke dahi orang-orang ini, bandit ini menatap satu persatu, saya tidak percaya. Terutama Ren Jiuyan berkata, "Saya akhirnya tahu di mana saya kalah." Semua bandit ini tahu, tetapi Hei Sui tidak mengerti apa yang dilakukan Lin Tian dan yang lainnya sampai Lin Tian mengeluarkan bulungan perbaikan segel dan mengembalikan semuanya. Orang-orang ini sangat senang dan berterima kasih kepada Lin Tian, "Terima kasih banyak." Lin Tian memandang orang-orang dan berkata, "Di masa depan, Anda akan menunjukkan kepada saya desa ini. Jika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Semua orang berkata bersama, "Lindungi dengan segenap kekuatanmu." Lin Tian mendatangi kepala desa dan berkata, "Kepala desa tua, jika Anda membutuhkan sesuatu nanti, Anda dapat pergi ke pemimpin benteng ini. Dia akan membantumu." Kepala desa berkata dengan gelisah, "Mereka benar-benar tidak akan menyakiti kita lagi. Jangan khawatir, bahkan jika ada bandit lain di dekatnya, mereka tidak berani menyakitimu." Kepala desa ragu, tetapi Lin Tian mengatakan itu, dan dia tidak pandai menyangkal apapun. Dia hanya bisa berkata, "Terima kasih banyak." Penduduk desa berterima kasih kepada Lin Tian satu demi satu, dan Lin Tian tersenyum kepada mereka dan berkata, "Oke, saya harus pergi." "Pergi?" Tiba-tiba, beberapa dari mereka takut. Mereka takut setelah Lin Tian pergi, para bandit ini akan bertobat dan menyakiti mereka secara bergantian. Untuk menenangkan orang-orang, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jiwa mereka telah dikunci olehku. Jika mereka tidak mematuhiku, mereka akan dihancurkan seketika." Di mata penduduk desa, mungkin mereka tidak tahu apa artinya ini, tetapi kepala desa telah berlatih, jadi dia terkejut dan berkata, "Apakah kamu benar-benar mengunci jiwa mereka?" "Iya." Lin Tian mengangguk berat, dan kepala desa berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih banyak." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, selamat tinggal." Selesai berkata, Lin Tian melihat ke Ren Jiuyan dan seterusnya, minta maaf kepada mereka, "Lindungi di sini." "Iya." Ren Jiuyan dan yang lainnya menundukkan kepala dan pinggang mereka, tidak berani untuk tidak pergi, tetapi Lin Tian merapikan suasana hatinya dan pergi jauh. Ren Jiuyan dan yang lainnya segera meminta maaf kepada penduduk desa, dan kemudian berjanji bahwa mereka akan mengirim orang untuk berpatroli di sini setiap hari, dan bahkan mengirim makanan dan minuman yang baik kepada penduduk desa. Ini membuat takut penduduk desa, tetapi kepala desa tua memandang Lin Tian dengan rasa terima kasih, "Tuhan memiliki mata."
Lin Tian berjalan di jalur gunung, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, indah. Tapi He Sui bertanya dengan aneh, apakah kamu yakin kamu sangat lega bahwa para bandit ada di sana? Tidak takut mereka tidak baik untuk penduduk desa? Tapi Lin Tian tertawa, saya meninggalkan tanda jiwa pada mereka, dan saya tidak bisa tidak mematuhi saya. Segel jiwa? Bagaimana bisa? He Sui tidak percaya. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu tidak percaya apa yang saya lakukan? He Sui tidak tahu harus berkata apa, tetapi bertanya, mau kemana sekarang? Pergi jalan-jalan. Lin Tian melihat sekeliling sambil tersenyum, sementara He Sui sangat tertekan, sementara Lin Tian menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana? Tidak bahagia. Aku di sini untuk menangkapmu, tapi aku tidak bisa menangkapmu. Aku harus bepergian denganmu dan tertawa. Apakah kamu tidak merasa marah? Lin Tian ragu-ragu dan berkata, ya, bagaimanapun juga, kamu bukan wanita bordil, dan kamu tidak belajar tertawa. Jangan bandingkan aku dengan wanita bordil. Giok salju hitam sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tiba-tiba menertawakan reaksinya. Sepertinya saya harus menjadi manusia yang istimewa. Manusia istimewa apa? Giok salju hitam terasa aneh begitu dia mendengar Lin Tian berkata bahwa dia ingin menjadi manusia. Lin Tian tidak langsung mengatakannya, tetapi berkata, jika kamu ingin tahu, ikuti aku, atau itu akan membosankan. Melihat giok salju hitam Lin Tian yang menjuntai, dia bertanya-tanya, saya tidak mengerti mengapa Anda memiliki kultivasi yang begitu baik dengan sikap seperti itu. Sikap apa? Jika orang lain ingin berkultivasi, mereka harus berjuang untuk sumber daya dan menemukan tempat untuk berkultivasi. Tapi kamu sama seperti kamu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Giok salju hitam bercanda. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada banyak jenis kultivasi. Siapa bilang duduk atau mengandalkan sumber daya adalah kultivasi? Benarkah? He Sui menolak untuk berdebat, tetapi Lin Tian tertawa dan tidak berbicara. Alih-alih menjelaskan kepadanya, dia terus melakukan tur pegunungan dan perairan dan datang ke kota kelas 2 terdekat, kota Yunshan. Kota Yunshan ini, dekat dengan kota Yunzhou dan dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, disebut Yunshan. Pada saat yang sama, pembangunan kota terutama didasarkan pada gunung dan batu, dan bahkan warnanya terutama lokal. Begitu saya masuk, saya merasa seperti telah datang ke dunia lain. Tetapi orang-orang, atau orang normal, jalanan masih ramai, dan ada banyak penjaga yang berpatroli di sekitar untuk menjaga ketertiban di sini. Tidak hanya itu, ada juga beberapa pemberitahuan yang dipasang di sana-sini, beberapa untuk dilihat oleh pendatang baru, tetapi juga beberapa tugas yang dikeluarkan oleh kantor tuan kota. Lin Tian melihat dan berkata sambil tersenyum, tidak terbang di udara, tidak masuk tanpa izin ke keluarganya, atau kamu akan dihukum. Ini aturan yang ada di mana-mana. Tidak mengherankan. Giok salju hitam tidak berpikir begitu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan terus berjalan sendiri, dan giok salju hitam itu dengan cara aneh yang bagus, berjalan hampir sepanjang hari, kamu belum mengatakan, kehidupan fana istimewa apa yang ingin kamu jalani pada akhirnya. Kamu akan tahu nanti. Lin Tian tersenyum, terus bergerak maju, dan membuka akal sehatnya. Tapi hati salju hitam Jade mulai bergumam, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Tetapi setelah berjalan selama 1 jam, ketika dia datang ke suatu tempat, batu giok salju hitam memerah untuk sementara waktu, dan matanya akan makan sama seperti Lin Tian. Lin Tian menunjuk ke tempat itu dan berkata sambil tersenyum, saya akan masuk. Maukah kamu mengikutiku? Ikuti. Saya tidak percaya. Beraninya kamu. Batu giok salju hitam sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan melihat pemandangan itu. Ini adalah rumah bordil, dan rumah bordil di kota kelas 2 secara alami sangat linglung. Bahkan para wanita yang berjaga semuanya mencolok dan menarik. Wangian 10 li, nama toko ini, benar-benar memiliki konsepsi artistik. Lin Tian berteriak dan tertawa. Dengan itu, Lin Tian pergi ke toko, dan para wanita maju satu persatu, bahkan berhenti, anak muda, apakah kamu kenal seseorang? Siapa namamu, anak muda? Haruskah kami memperkenalkan Anda? Untuk sementara, para wanita ini takut Lin Tian akan kembali menjadi sama, dan Lin Tian adalah manusia. Sekarang, menjalani kehidupan yang sama dengan manusia, dengan senyuman di wajahnya, aku tidak tahu, tapi aku suka yang cantik, semakin semakin baik. Semakin cantik, semakin baik? Tiba-tiba, para wanita ragu-ragu dan menatap batu giok salju hitam dengan aneh. Giok salju hitam memiliki antipati terhadap wanita bordil, tetapi juga melotot, apa yang kamu lihat?
Wanita-wanita itu segera memandang Lin Tian dan mengeluh, "Tuan muda, Anda adalah gadis pelayan yang galak. Tuan muda, Anda tidak perlu membawa seorang wanita ke tempat ini di masa depan, jika tidak, bagaimana Anda bisa menikmati kebahagiaan?" Kata-kata ini membuat marah giok salju hitam secara menyeluruh, "Siapa bilang aku gadis pelayannya?" Setelah wanita-wanita itu tercengang, beberapa orang ragu lagi, "Apakah kamu pasangannya?" Beberapa wanita tidak mengerti, dengan pasangan yang begitu baik, mengapa kamu masih datang ke sini? "Siapa bilang aku temannya?" Giok salju hitam sekali lagi padam, tetapi kata-kata ini membuat para wanita tercengang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari toko. Suara apa itu? Tidak bekerja lagi. Para wanita segera berkata kepada seorang pria bungkuk yang masuk, "Datang dan lihatlah, Tuan Kura-Kura. Ada seorang wanita yang membuat masalah." Ini adalah pria paruh baya bernama Lord Turtle. Dia memiliki kumis hitam dengan lalat hitam di sudut matanya. Untuk hal semacam ini, dia sudah akrab dengan senyum yang sama dan berkata, "Gadis ini, kami tidak menghibur wanita, mengapa kamu tidak pergi ke rumah lain untuk melihat-lihat?" "Aku tidak butuh keramahanmu." Hei Sui menatap Lin Tian dengan marah. "Baris itu, kami tidak akan mengganggumu," kata kura-kura dengan senyum. Malu setelah itu, Tuan Kura-Kura memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Pemuda ini, saya adalah pelayan Wangian 10 Li. Kamu juga bisa memanggilku cucu kura-kura, Guishan." Semua wanita itu tertawa, dan Lin Tian tertegun, "Cucu kura-kura." Untuk pertama kalinya, Lin Tian melihat seseorang begitu meremehkan dirinya sendiri, dan Guishan tersenyum dan berkata, "Selama kamu menghabiskan waktu di sini, kamu bisa memanggilku apa saja." Lin Tian tiba-tiba menyadari, dan giok salju hitam itu membenci cara, "Demi uang, tanpa wajah, kamu benar-benar melakukannya." Untuk mata aneh orang lain, bukit kura-kura itu biasa tertawa dan berkata, "Gadis ini, jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memanggilku dengan nama lain, selama kamu menyukainya." Hei Sui tidak ingin bosan. Lin Tian melemparkan beberapa lingxi ke Guishan dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin kamar yang bagus dan kecantikan serta anggur terbaik, apakah Anda punya?" Guishan melihatnya, dan ada ratusan ribu lingxi yang lebih rendah. Lalu dia berkata dengan gembira, "Ya, ada semua." Setelah itu, Guishan segera mengatur agar Lin Tian dan Hei Suiyu memiliki halaman terpisah yang halus di depan dan belakang, dan ada banyak loteng independen di halaman. Pada saat yang sama, ada tembok tinggi di antara setiap loteng, yang membuat setiap loteng seperti halaman independen kecil. Guishan itu menunjuk ke tempat ini dan berkata sambil tersenyum, "Nak, ini tempat terbaikmu, dan setiap malam, tapi harganya." "Katakan, berapa?" Lin Tian berkata sambil tersenyum. "Di sini, 1 juta lingxi inferior setiap malam, termasuk makanan dan akomodasi." Bukit kura-kura itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian mengeluarkan tas kecil lagi. 10 juta di dalamnya, hiduplah 10 hari dulu. Guishan sudah tersenyum dan berkembang. Hei Suiyu tahu bahwa Lin Tian tidak kekurangan uang, tetapi ketika dia menggunakannya untuk konsumsi, dia langsung membenci segala macam hal. "Saya fana sekarang, dan manusia fana masih lajang. Bukankah normal bagiku untuk memiliki perilaku seperti ini?" Lin Tian berkata sambil tersenyum. "Alasan jahat?" Giok salju hitam masih membenci, tetapi Lin Tian berjalan ke loteng dan merasa sangat sunyi. Bukit kura-kura dengan bangga memperkenalkan, "Kami memiliki isolasi suara yang sangat bagus dan juga terpisah dari indera ilahi, jadi sulit bagi suara luar untuk masuk, dan di dalam, Anda tidak dapat mendengarnya bahkan jika Anda menangis keluar." Ketika Hei Suiyu mendengar ini, reaksi pertamanya adalah menatap, tidak tahu malu. Guishan tertawa dan membiarkan Hei Suiyu memarahinya. Lin Tian tertawa dan menatap Guishan. "Silakan, panggil semua gadis terbaik di sini." "Coba saya lihat." "Tentu." Guishan sangat senang. Dia segera berbalik dan pergi, tetapi di dalam hatinya dia sangat bahagia. "Pastikan untuk merawatnya dengan baik." Lin Tian melihat sekeliling ruangan dan berkata sambil tersenyum, "Memang benar efek isolasi suaranya sangat bagus." Hei Suiyu duduk dan berkata dengan serius, "Aku akan melihat bagaimana kamu memperlakukan playboy ini. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu dilahirkan dengan itu. Tak tahu malu?" Hei Suiyu mengatakan hatinya lagi, tetapi Lin Tian tertawa di dalam hatinya, "Kali ini, saya pikir Anda akan tinggal." Pada saat ini, pintu terbuka, dan sekelompok wanita keluar dari ruangan, dan satu persatu, mereka bergegas ke Lin Tian. Pada saat yang sama, satu persatu, mereka berteriak, "Anak muda, ini dia." Alis giok salju hitam berkerut, bubuk vulgar pemerah pipi. Lin Tian mendengar bau aneh dari wanita-wanita ini dan hampir tidak tersedak sampai mati, jadi dia berteriak ke Gunung Kura-Kura, "Kemarilah, kalau begitu."
Guishan berlari dengan gembira, dengan penuh semangat menatap Lin Tian dan berkata, "Apa kabar, anak muda? Apakah Anda puas? Apakah standar saya sangat rendah?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Saya akan mengganti badge, sekarang." Dengan itu, Guishan segera mengusir orang-orang ini, tetapi batu giok salju hitam tidak bisa menahan tawa, "Sepertinya kamu tidak bisa berhasil kali ini. Jangan khawatir. Aku akan bisa menemukan yang cantik." Lin Tian berkata dengan percaya diri. Black Snow Jade putih satu mata, tetapi tidak berbicara, tetapi dalam hati dengungan gelap, "Saya tidak percaya Anda akan tertarik pada wanita-wanita ini." Dengan cara ini, batu giok salju hitam melihatnya, dan gunung kura-kura memanggil sekelompok orang untuk pergi, tetapi tidak ada yang puas, yang membuat gunung kura-kura sangat tidak berdaya. "Pria muda ini, wanita kami, kecuali pengadaan, telah datang, tetapi kamu..." Satu sisi udun salju hitam tertawa, "Kamu bisa memanggil pengadaan, biarkan dia menikmatinya." Guishan merasa malu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Umumnya, ada huakui di rumah bordil, dan ada banyak. Apakah kamu tidak punya rumah bordil?" "Ah, kepala bunga." Guishan itu terlihat buruk. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah ada masalah?" "Anak muda ini, kamu benar-benar bukan waktunya untuk datang," katanya dengan canggung. "Bagaimana menurutmu?" Guishan segera menjelaskan, "Besok adalah ulang tahun ke-20 cucu dari rumah Tuhan. Kami tidak mengundang semua rumah bordil besar di kota untuk pergi ke Huakui. Jika kita tidak pergi ke Huakui, kita akan membiarkan rumah bordil gulung tikar. Semua Huakui yang memenuhi syarat di sini telah pergi. Bagaimana dengan yang lain?" Lin Tian tidak mengharapkan kebetulan seperti itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Akibatnya, gunung kura-kura merasa malu untuk mengatakan, "Kami, selama para wanita berusia 25 tahun, membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, para pemuda yang datang ke sini menyukai orang-orang muda dan cantik. Tidak mungkin menemukan bibi, kakak perempuan." Ini tidak membuat Lin Tian merasa ada yang salah, tetapi Hei Suiyu menatap gunung penyu. "Menurutmu siapa kakak perempuan, kakak perempuan?" Guishan buru-buru tersenyum dan berkata, "Nona, Anda salah paham. Kita berbicara tentang wanita rumah bordil di sini." "Kamu diskriminatif." Giok salju hitam jelas tidak setuju dengan gunung kura-kura ini. Guishan meminta maaf, tetapi Lin tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oke, kamu bisa keluar tanpa urusanmu." "Iya." Guishan mengangguk dan kemudian mundur. Giok salju hitam tidak menyingkirkan Ki. "Sial." Lin Tian menertawakan Hei Suiyu. "Mereka semua bilang itu rumah bordil. Mengapa kamu harus bertarung? Ada seorang pria kultivasi yang berusia puluhan tahun. Apa yang salah? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa lebih dari 25 adalah kakak perempuan, kakak perempuan?" Batu giok salju hitam itu sedang bertarung. Lin Tian tidak menyangka giok salju hitam ini akan marah karena usia. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka gadis kulit hitam itu tidak ingin orang lain mengatakan usia." Melihat senyum Lin Tian, Hei Suiyu menemukan bahwa suasana hatinya terpengaruh. Dia segera berubah warna, lalu menstabilkan suasana hatinya, dan berkata, "Aku hanya mengatakannya dengan santai." "Oh, apakah itu benar?" Lin Tian berdiri dan berjalan keluar pintu. Tapi Hei Suiyu bercanda, "Sekarang semua wanita cantik di kota telah pergi ke rumah Tuhan. Saya pikir Anda sebaiknya menyerah." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Pergi dan bermainlah di rumah Tuan kota." Black Snow Jade Lang setelah menatap mata besar berikutnya, bercanda. "Kubilang, aku ingin menjadi manusia istimewa kali ini. Jika saya tidak bergerak, bagaimana saya bisa menjadi manusia?" Lin Tian berjalan dan tertawa. Tapi Hei Suiyu mengira Lin Tian gila, dan kemudian dia mengejar dan bercanda, "Jika kamu tidak menggunakan kekerasan, kamu tidak bisa pergi ke rumah Tuan Kota kelas 2. Oh, lalu akan kutunjukkan. Saya bisa masuk tanpa paksaan?" Lin Tian tertawa. Hei Suiyu tidak percaya pada cara yang jahat. "Aku akan melihat bagaimana kamu meledak." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia langsung keluar dari rumah bordil dan menemukan rumah Tuhan setengah hari kemudian, tapi hari sudah malam. Namun, rumah Tuan Kota dihiasi dengan lampu di mana-mana, yang bisa dikatakan sangat hidup, dan ada banyak penjaga yang berpatroli di sekitar gerbang. "Aku akan melihat bagaimana kamu bisa masuk jika kamu memiliki penjagaan dan susunan yang ketat." Giok salju hitam itu ingin membuat Lin Tian jelek, jadi dia tertawa. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Masuk saja." Dengan itu, Lin Tian berjalan ke gerbang rumah Tuan Kota, tetapi segera dihentikan oleh penjaga, dan giok salju hitam tampak seperti orang bodoh tidak jauh dari sana.
Jangan gunakan kekerasan untuk mencoba. Kemudian Lin Tian bertanya kepada penjaga, siapa kamu? Saya. Kemudian seorang pria paruh baya dengan baju besi emas lembut, jubah putih dan helm perak muncul di kerumunan. Lin Tian memandang pria paruh baya itu dan bertanya sambil tersenyum, di mana alamatnya? Saya kapten penjaga rumah Tuhan, Yan Muge. Apakah kamu tidak tahu ada apa dengan pemuda ini? Kapten bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian berkata, saya seorang dokter. Aku di sini untuk merawat orang tuamu. Yan Muge memandang Lin Tian dengan heran. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan orang tuaku? Iya. Ikutlah denganku dulu. Yan Muge itu sangat senang, dan buru-buru memimpin Lin Tian ke depan, sementara giok salju hitam itu meluncur bodoh. Bagaimana Anda tahu bahwa tuan tua mereka sakit? Lin Tian menatap Hei Suiyu. Apakah kamu lupa pemberitahuan yang dipasang di kota pada siang hari? Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ada yang salah dengan latihan master. Dia berharap dokter lebih dari 7 bintang di seluruh kota bisa pergi dan melihatnya. Anak giok salju hitam berpikir dengan hati-hati masih benar-benar setelah menatap, Anda tiba-tiba menghitung awal dengan baik, ingin datang ke sini. Anda salah paham bahwa saya datang untuk menemui seorang wanita cantik, dan kemudian ke dokter. Lin Tian tersenyum dan mengabaikan tatapan Hei Suiyu. Tak tahu malu? Lin Tian sedang berjalan di koridor Mensyah Tuan Kota dengan kipas angin, seperti anak biasa, sementara indera ilahi berkeliaran di sekitar Menshan. Di banyak halaman rumah Tuan Kota, ada banyak wanita, dan semuanya baik-baik saja. Di mata orang biasa, menjadi kepala bunga itu lebih dari cukup. Namun, Hei Suiyu merasa jijik di wajah itu. Putra rumah Tuan Kota ini bukan orang baik. Setelah beberapa saat, Lin Tian dan Hei Suiyu membawa mereka ke halaman terpencil dan tenang di rumah Tuan Kota. Tidak terlalu sibuk di sini, tetapi ada beberapa ahli yang berpatroli di dekatnya. Ketika Yan Muge datang ke sini, dia dengan hormat berkata kepada cahaya redup di ruangan itu, orang tua, seorang dokter datang menemui Anda ketika dia melihat pemberitahuan itu. Orang-orang di ruangan itu menghela nafas, mereka semua mengatakan bahwa saya sakit. Tidak ada yang bisa melihat dengan baik. Jangan buang waktu. Yan Murong tidak mau berkata, mari kita coba, Pak Tua. Sebulan yang lalu, 4 dokter di rumah sakit pertama tidak bisa melihatnya. Apakah menurut Anda dokter biasa berguna? Dan masih pria muda seperti itu? Orang-orang di dalam tidak berdaya. Lagu malam Yan itu mendengar kata-kata ini, hanya bisa melihat Lin Tian menghela nafas, orang tua itu sepertinya telah melihat semuanya. Lin Tian tahu arti Yan Muge, jadi dia menertawakan orang-orang di rumah dan berkata, jika kamu bahkan tidak mencoba, bagaimana kamu tahu jika kamu bisa bertahan? Atau apakah Anda ingin terus menjalani kehidupan yang disegel dengan kultivasi? Orang-orang di ruangan itu terkejut. Bagaimana Anda tahu bahwa pencapaian saya telah disegel? Kecuali anggota inti keluarga Matahari, tidak ada yang tahu tentang masalah ini, jadi orang-orang di rumah itu terkejut. Yan Muge bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Lin Tian Xiao berkata, meskipun saya seorang dokter, saya memiliki kemampuan saya. Orang di dalam ragu-ragu dan berkata kepada Yan Muge, biarkan dia masuk. Yan Muge segera menatap Lin Tian dan berkata, tolong. Lin Tian masuk ke dalam rumah, tetapi Yan Muge tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi dia berkata kepada Lin Tian, masuk, aku akan menutup pintu. Lin Tian baru saja masuk, dan Hei Suiyu mengikutinya, lalu pintunya ditutup. Kemudian sebuah suara datang dari sudut, kemarilah. Lin Tian berjalan ke sudut dan melihat seorang lelaki tua duduk di sana, tetapi dia memiliki banyak jarum perak panjang di tubuhnya, dan ada 36, terutama 10 di kepalanya, yang tampak mengerikan. Giok salju hitam ragu, latihan apa ini? Begitu banyak jahitan yang dibutuhkan untuk menyegel. Lin Tian Xiao memandang lelaki tua keriput itu, yang agak seperti orang mati. Dia berkata sambil tersenyum, ketika lingkungan pemisahan berdampak pada lingkungan kombinasi, pemisahan dan Buddha tidak terintegrasi dengan baik, yang mengarah ke jiwa lain yang tidak terkendali ketika lingkungan kombinasi penuh. Hei Suiyu menarik napas. Bukankah itu mirip dengan dirasuki api? Ini lebih mengerikan daripada dirasuki api. Lin Tian menertawakan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menatap Lin Tian dengan kaget. Ya, saya marah. Setidaknya jiwa saya gila, dan saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan, tetapi ini adalah jiwa lain. Seperti iblis, aku selalu ingin melahap jiwaku dan bahkan mendominasi tubuhku. Kata-kata ini membuat giok salju hitam terasa sangat mengerikan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, untungnya, Anda bertemu dengan saya, jika tidak, orang lain benar-benar tidak mungkin. Orang tua itu memandang Lin Tian dengan aneh. Apakah kamu yakin punya cara? Kamu bertanya padanya, bagaimana keahlianku? Lin Tian menunjuk ke batu giok salju hitam, dan lelaki tua itu segera melihatnya.
Meskipun Hei Suiyu berkelahi dengan Lin Tian dan bahkan ingin melihat Lin Tian mempermalukan dirinya sendiri, dia tahu bahwa Lin Tian dapat menyembuhkan Sui Shen, jadi dia berkata dengan enggan, ya, dia sangat kuat. Melihat penampilan Hei Suiyu yang enggan, lelaki tua itu ragu, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Terlebih lagi, bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda pandai dalam pengobatan? Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, saya seorang dokter. Anda bisa memanggil saya Lin Tian. Adapun keterampilan medis, langkah pertama yang akan saya ambil adalah mengevakuasi jarum Anda, dan bahkan membuat Anda tidak dapat mendengar suara jiwa lain. Kemudian Anda dapat memutuskan apakah akan terus menerima mai pengobatan. Orang tua itu merasa bisa mencobanya. Bagaimanapun, rasa sakit terbesarnya adalah suara itu. Terutama tanpa segel ini, suara itu akan berdering sepanjang waktu di sekitarnya, dan kemudian dia perlahan-lahan akan melahap kekuatannya dan mengendalikan dirinya sendiri. Jadi lelaki tua itu memandang Lin Tian dan berkata, oke, tapi ini hanya 1/4 jam. Jika lebih dari 1/4 jam dan tidak menghentikan suaranya, jarum ini perlu dimasukkan kembali dengan cepat, atau aku takut orang itu akan melahapku. Jangan khawatir, segera. Lin Tian tersenyum, dan lelaki tua itu menantikan Lin Tian, tetapi Lin Tian bertanya sebelum dia mulai, siapa namamu? Orang tua itu merasa malu dan berkata, namaku San Ge. Lin Tian mengangguk, baiklah, aku akan memanggilmu cucu. Iya. Lin Tian kemudian berkata, tunggu, sebaiknya kamu tidak bergerak, tahu? Iya. Tuan San mengangguk dan tidak berani bergerak, sementara giok salju hitam bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian melambaikan tangannya dan semua jarum terbang keluar, tetapi cucunya menatap. Dia tidak menyangka Lin Tian, seorang dokter, bisa melakukan hal seperti itu. Tidak hanya itu, Lin Tian juga meletakkan tangannya di dahi cucu ini, dan kemudian hantu itu melintas ke ruang kesadaran di sisi lain dan mengenai jiwa merah lainnya satu persatu. Jiwa merah menjerit, dan akhirnya berubah menjadi lampu merah mengambang di ruang kesadaran. Lin Tian kemudian mengambil kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum, oke. San Laoye ragu, dan kemudian dia memeriksa ruang kesadarannya sendiri dan menemukan bahwa suara itu benar-benar hilang, dan jiwa merah sudah tidak ada lagi, hanya lampu merah yang lemah. Ini membuat wajah matahari tua penuh kejutan dan berkata, dokter, Anda benar-benar seorang dokter. Lin Tian berkata, saya baru saja menghilangkan esensinya untuk sementara, tetapi kekuatan residualnya akan tumbuh perlahan. Ah, bukankah itu tidak bisa dihancurkan? Matahari tua segera menjadi pucat, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu tidak benar. Dokter, katamu. Selama Anda bisa menyelesaikannya, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Cucu itu seperti orang yang sekarat saat ini. Melihat harapan, dia memohon pada Lin Tian dengan gila. Lin Tian berkata sambil tersenyum, benda ini perlu disembuhkan selama 3 hari berturut-turut, dan hari ini adalah hari pertama, jadi besok, lusa, saat ini, saya akan datang lagi. Selama 3 kali kemudian, saya dapat sepenuhnya menghilangkannya. Kata matahari. Tua Lin Tian merapikan suasana hatinya dan tersenyum, oke, kamu lebih lemah sekarang, kamu perlu istirahat yang baik. Sebaiknya kamu tidur lebih banyak, tahu? Tentu. San berkata, dan berteriak kepada Yan Muge di luar, Kapten Yan, tolong atur akomodasi untuk mereka dan dapatkan sambutan yang baik. Ketika Yan Muge melihat suara matahari tua itu menjadi kuat, dia langsung berkata dengan gembira, ya. Lin Tian berkata, tidak, saya punya akomodasi. Lalu apapun yang kamu butuhkan, kamu bisa melakukannya. Cucu itu harus melihat Lin Tian dan berkata dengan penuh semangat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya suka melihat keindahan. Tapi kali ini saya pergi ke rumah bordil untuk mencari Huakui. Siapa yang tahu bahwa Huakui telah datang ke mansionmu, jadi aku ingin tahu apakah aku dapat mengambil kesempatan ini untuk berjalan-jalan di sekitar Menshah dan melihat keindahan. Ketika matahari tua mendengar ini, dia sangat senang. Itu adalah manusia alam. Aku tidak bisa menahannya. Lin Tian berkata bahwa dia seperti playboy, sementara satu sisi giok salju hitam membencinya dan berkata, tidak malu. Tetapi Tuan San mengerti betul dan berkata sambil tersenyum, ayolah, ini adalah perintah penjaga pintu rumah saya, dan ini adalah perintah penghitaman paling senior. Selama kamu memilikinya, penjaga manapun di Menshan akan sopan kepadamu ketika mereka melihatmu. Lin Tian mengambil token itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Pergi, bersenang-senanglah. Cucunya sangat senang, dan ketika Lin Tian keluar dari halaman lain, cucunya segera memanggil Yan Muge. Yan Muge masuk, dan cucunya mengatakan kepadanya, ingat, jangan biarkan siapapun menyakitinya. Atau aku akan membunuhnya. Jangan khawatir, Pak Tua. Saya akan ingat.
Pergi. Singkatnya, matahari tua berkata, Yan Muge segera mundur, sementara matahari tua menatap jarum di satu sisi, penuh kegembiraan, dan berkata, akhirnya, jangan mengandalkannya. Tapi matahari tua merasa sangat mengantuk, jadi dia pergi tidur sesuai dengan instruksi Lin Tianpene. Bisa berjalan di halaman batu giok salju hitam tapi membenci, punya keterampilan medis yang begitu baik, tapi gunakan untuk mendekati wanita cantik. Manusia playboy, kamu tidak mengerti. Lin Tian menjawab, giok darah hitam marah yang berkata, jika kamu tidak mengandalkan kekuatan, kamu bisa membiarkan Huakui mengikutimu, aku akan kalah. Apa? Jadi tidak percaya pada pesonaku? Lin Tian bertanya dan menertawakan batu giok salju hitam. Melihat nada bicara Lin Tian, Hei Suiyu bahkan lebih kompetitif. Pesonamu? Apa yang bisa saya miliki? Lin Tian tahu bahwa giok salju hitam jelas siap untuk bersaing dengan dirinya sendiri, jadi dia berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan lihat seperti apa kepala bunga ini. Hei Suiyu ingin melihat Lin Tian kehilangan muka. Dia terus mengikuti Lin Tian sampai Lin Tian datang ke halaman. Saat ini, halaman adalah surga bagi orang-orang Huakui, apa yang mereka inginkan, tetapi tidak semua orang bahagia. Beberapa orang duduk di sudut mengeluh, beberapa bersorak, beberapa memikirkan siapa yang akan diurus oleh cucu malam ini. Tapi Lin Tian dan Hei Suiyu muncul, yang segera menarik rasa ingin tahu orang. Bagaimana bisa ada orang luar? Di mata semua orang, ini adalah halaman pribadi Tuan San. Yang bisa datang ke sini adalah Tuan San sendiri atau pelayannya. Tapi Lin Tian dan Hei Suiyu sama sekali bukan pelayan, jadi semua orang memandang mereka dengan aneh. Ketika dia melihat banyak orang berpakaian luar biasa, Hei Suiyu sedikit iri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa orang-orang ini berusaha memenangkan kegembiraan cucunya, dia sedikit jijik. Lin Tian menertawakan Huakui ini, kamu bermain denganmu, jangan lihat aku. Orang-orang mendesis dan bahkan memandang rendah wajahnya, sementara Hei Suiyu berkata dengan senyum lega, lihat, kamu sama sekali tidak menarik. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini bukan uang konvensional. Black Snow Jade putih satu mata, tetapi Lin Genius tidak peduli, bahkan tersenyum melihat wanita-wanita itu, aku punya 1.000.000 lingshi, siapa yang menginginkannya? Begitu kata-kata ini keluar, para wanita yang baru saja membenci menjadi aktif satu persatu, dan beberapa dari mereka bahkan berinisiatif untuk maju, pemuda ini, apakah Anda teman cucu? Beberapa orang bergegas maju dan berkata, itu pasti teman Tuan San, jika tidak mungkin datang ke sini. Seseorang memimpin, dan tiba-tiba wanita yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni, sementara Hei Suiyu terjepit keluar dari kerumunan. Ini membiarkan Hei Suiyu berkata, beberapa wanita vulgar tidak tertarik dengan pesonamu sendiri. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Kemudian dia memandang para wanita dan bertanya, apakah kalian semua datang ke sini secara sukarela? Tentu saja. Merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki kesempatan untuk datang pada hari ulang tahun Tuan San. Ada cara wanita. Ada juga wanita yang bercanda, ya, akan lebih sempurna jika bisa dilihat oleh Tuan San. Tidak, siapa Tuan San? Itu adalah tuan muda dari rumah tuan kota. Ketika Lin Tian mendengar kata-kata orang-orang ini, dia tersenyum dan berkata, jadi, apakah kalian semua sukarela? Semua orang mengangguk, tetapi di sudut pavilion, seorang wanita berteriak, bagaimana jika itu tidak sukarela? Semua orang melihat ke masa lalu, hanya untuk melihat bahwa wanita itu menangis dengan mata merah, dan pakaian di wajahnya semuanya habis, seperti kucing besar. Tetapi beberapa wanita yang baik hati menasihatinya, apakah kamu akan mati? Cepat diam, atau kamu bahkan tidak bisa meninggalkan rumah tuan kota. Benar, gadis kecil. Aku akan baik-baik saja di sini. Lin Tian berjalan mendekat dan tersenyum pada wanita itu dengan wajah berlinang air mata dan bertanya, dari rumah bordil mana kamu berasal? 10 li aroma. Secara kebetulan, dari situlah saya berasal. Lin Tian tertawa, dan para wanita baik hati itu mengira Lin Tian adalah orang jahat. Jadi seseorang berkata kepada Lin Tian, nona muda ini, dia masih muda, dan dia baru saja datang kepada kami untuk wewangian 10 li, jadi jangan marah padanya. Benar, anak muda. Jika Anda tidak senang, Anda bisa datang kepada kami untuk melampiaskan amarah Anda. Jangan melapor ke Tuan San, atau dia akan ditinggalkan. Lin Tian tersenyum pada wanita-wanita ini. Apa hubunganmu dengannya? Mengapa dia begitu dilindungi? Wanita-wanita ini saling memandang dan tidak berani berbicara lebih banyak. Para penonton semuanya berasal dari rumah bordil lain. Beberapa orang masih memfitnah pemuda ini dikatakan telah diselamatkan dari gerbang iblis oleh aroma 10 li. Ya, benar. Mereka datang dari perairan yang jauh. Lihat, ada bau amis pada mereka.
Lin Tian tidak berbicara, tetapi Hei Suiyu tidak bisa melihat lagi. Terutama dia berpikir bahwa wanita-wanita ini benar karena mereka berbeda. Jadi dia berkata, bau amis? Mengapa saya tidak menciumnya? Para wanita itu melihat Hei Suiyu dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka takut pada seseorang di Lin Tian. Tapi Hei Suiyu berkata sambil tersenyum, begitu, seleramu berat. Wanita-wanita ini mulai tidak bahagia, tetapi masih khawatir tentang Lin Tianzi, jadi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lin Tian, bagaimanapun, menatap wanita dengan wajah kucing untuk waktu yang lama dan kemudian bertanya, apakah kamu benar-benar dari laut? Saya berasal dari desa nelayan di daerah Laut Timur. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan beberapa orang dari gerbang iblis, membawa kami pergi, dan kemudian saya bertemu dengan pria wangian 10 li lainnya untuk menyelamatkan kami dan membawa kami masuk. Tapi Hei Suiyu keberatan, apa yang harus membawamu masuk? Ini semua tentang menggunakan Anda sebagai alat untuk menghasilkan uang. Wanita yang menangis itu menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah paham padaku. Hei Suiyu tidak berpikir dia salah paham, tetapi Lin Tian Xiao berkata, siapa namamu? Namaku Xiaqi. Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, jadi, kalian 10 orang Wangian Li tidak ingin datang ke sini malam ini. 10 orang Wangian Li ini tidak berani mengatakannya, tetapi ini disebut wanita Qi kecil mengangguk, saya ingin kembali. Lin Tian bangkit dan tersenyum, baiklah, ikut aku. Semua orang mengira Lin Tian gila, terutama beberapa wanita lain di rumah bordil berkata, pemuda ini pesta ulang tahun cucu malam ini, dan setiap bunga utama harus ada dan tidak bisa pergi. Itu benar. Jika ada yang pergi, konsekuensinya akan serius. Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bunga kuileng itu tidak tahu harus berkata apa, dan Lin Tian memandang Qi kecil itu, pergi. Aku benar-benar bisa pergi, kata Qi kecil, ya. Xiaqi bangkit dan menatap saudara perempuan lainnya. Sister sekalian, bisakah kita benar-benar pergi? Kakak perempuan itu tidak begitu optimis, dan masing-masing terlihat jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan lebih banyak. Adapun Hei Suiyu, dia sangat terkesan dengan Lin Tian. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia bisa membantu wanita-wanita ini. Tapi kemudian sebuah suara datang dari koridor, siapa yang berani menghancurkan pesta ulang tahunku? Kemudian seorang pemuda gemuk muncul, diikuti oleh kelompok pengawalnya sendiri. Tidak peduli seberapa jeleknya dia, wanita bordil lain telah mengelilinginya satu persatu. Tuan San, akhirnya Anda di sini. Tuan San, kami telah menunggumu sepanjang malam. Lebih banyak orang juga tersenyum pada pemuda gemuk itu dan berkata, Tuan San, pesona Anda masih sangat kuat. Aku ingin mati. Melihat adegan ini, Hei Suiyu hendak muntah, sementara Lin Tian tersenyum pada Hei Suiyu. Lihat, pesona di mulutmu seperti ini, berkerumun. Black Snow Jet putih satu mata, diam.